Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Aulia Rahma dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saudara, menjadi seorang mahasiswa itu adalah impian setiap pelajar dan orang tua. Menjadi mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik dan mendapatkan IPK 3, sampai dengan 4, merupakan dambaan setiap mahasiswa. Namun, berprestasi di bidang non-akademik itu juga diperlukan, dan itu merupakan bentuk ekspresi dan aktualisasi potensi diri. Misalnya saja memenangi suatu kejuaraan dan mendapatkan beasiswa. Nah, di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu banyak mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun di bidang non-akademik dan mendapatkan beasiswa. Kali ini saya akan mewawancarai salah seorang mahasiswi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dan terkhususnya dari program studi Ekonomi Syariah yang baru saja memenangi suatu kejuaraan. Baiklah saudara, saat ini saya sudah bersama dengan dua orang mahasiswi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah memenangi perlombaan Olimpiade Ekonomi Islam di tingkat Provinsi Bengkulu. Selamat sore Mbak Anissa dan Mbak Nenda. Sore. Membicarai soal kemenangan ya Mbak kemarin kan mengikuti lomba tingkat provinsi ya Olimpiade Ekonomi Islam. Nah, bagaimana perasaan saudari menjadi juara di Olimpiade Ekonomi Islam tingkat Provinsi Bengkulu tersebut? Perasaannya tentu saja sangat senang ya, sangat bersyukur juga, bangga, terharu juga karena bisa mendapatkan juara 2 dalam Olimpiade Ekonomi Islam tersebut. Karena kalau mau flashback, kita itu sebelum mengikuti lomba, kita belajar bersama, kita meluangkan waktu, meluangkan materi, terus kerja keras. Jadi berkat usaha dan doa kita, alhamdulillahnya kita bisa mendapatkan juara 2 dalam Olimpiade Ekonomi Islam itu. Lalu bagaimana dengan perasaan Mbak Nenda sendiri? Alhamdulillah senang ya, bangga ke diri sendiri, bukan perihal menang dan kalahnya, tapi bangga berani mencoba setelah beberapa kali gagal. Oke, kemudian apakah sebelumnya saudari itu juga memiliki pengalaman dalam ajang perlombaan dari Mbak Anissa? Untuk pengalaman kami pernah mengikuti lomba Olimpiade Ekonomi Islam di Liga KCSMC dan juga pernah mengikuti lomba di Telmirek di Lampung, itu juga Olimpiade Ekonomi Islam juga. Kemudian juga pernah ikut debat sama orasi juga. Pengalamannya cabang lomba yang sebegitu. Itu menjadi satu tim ya Mbak. Kalau pengalaman lomba yang pribadi ada nggak Mbak? Kalau untuk pribadi pernah ikut lomba orasi, Mbak. Orasi. Iya. Lalu kalau Mbak Nenda pengalaman pribadinya dalam perlombaan ada nggak Mbak? Kalau pengalaman pribadi di luar yang satu tim tadi ya, itu pernah ngikut lomba resensi buku Sumbangsel tingkat regional, sama juga cipta puisi provinsi. Banyak ya pengalaman lomba Mbaknya ternyata ya. Kemudian dari saudari sendiri, apakah ada tips khusus menjadi mahasiswi berprestasi itu? Mungkin kalau tips dan triksnya itu kita harus, kalau khususnya mahasiswa, kita harus berorganisasi, kemudian mungkin dengan berorganisasi kita bisa mengikuti cabang ataupun event-event lomba. Terus kalau kita sudah mengikuti organisasi, kita harus bisa manage waktu antara kuliah, antara organisasi. Kita sudah manage waktu, kita harus bisa bersosialisasi, kita bangun relasi sebanyak mungkin untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan perkembangan di luar sana itu seperti apa, yang dibutuhkannya itu seperti apa. Dan juga ketika kita sudah berusaha, jangan lupa diiringi dengan doa, karena the power of doa itu sangatlah luar biasa gitu. Oke. Lalu tips dari Mbak Nenda ada nggak Mbak? Tips khusus gitu yang emang buat Mbak tuh termotivasi banget gitu? Yang pertama ya dari relasi ya. Kita tahu cabang-cabang lomba itu semua pasti dari relasi. Nah, perbanyak relasi ini dengan cara mengikuti organisasi seperti yang kata Mbak Anissa tadi ya. Yang kedua itu tips khusus bagi saya ya. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Berani pada kemampuan diri, percaya pada kemampuan diri sendiri untuk mencoba. Jika gagal, bangkit lagi kayak gitu kan. Jangan jadikan menang itu sebagai patokan atau tujuan utama dalam sebuah perlombaan, tapi jadikan dia sebagai pembelajaran, pengalaman, dan juga pembentukan pengembangan diri. Oke, baiklah. Kemudian motivasi dan harapan untuk mahasiswi UIN ini apa? Dari Mbak Anissa dulu. Kalau untuk motivasinya, jangan pernah berhenti untuk belajar, terus berusaha, dan jangan takut gagal dalam mencoba. Dan juga ada satu kata-kata yang mengatakan
apa yang kita lakukan hari ini itu akan menjadi suatu improvisasi kita di masa yang akan datang. Dan harapannya semoga mahasiswa dan mahasiswi Unfas Bengkulu ini bisa lebih aktif lagi di event-event selanjutnya dan harus bisa juga mengikuti event-event yang lebih tinggi dari yang kami dapatkan gitu. Oke, motivasi dari Mbak Nenda? Tadi jangan pernah berhenti untuk mencoba, percaya pada kemampuan diri, sama saya yakin semua orang itu punya potensinya masing-masing ya. Kembangkan asa kayak gitu. Kalau gagal coba lagi, kalau belum memiliki kesempatan untuk menang terus coba lagi terus. Pokoknya kalian itu punya potensinya masing-masing, kembangkan. Nggak semua orang itu potensinya sama. Jadi berkembanglah di potensi yang kamu miliki. Oke, baiklah, sangat motivasi sekali ya Mbak, terima kasih. Baiklah, demikian wawancara bersama dengan mahasiswi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu yang berprestasi di bidang non-akademik. Saya Aulia Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.